Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Win Su TV yang saya muliakan, kita sudah melewati 1 tahun periode Amalia 2020-2024 kepemimpinan Rektor yang sekarang. Setahun perjalanan tentu banyak catatan. Barangkali catatan itu akan bermanfaat bagi kita kalau kita jadikan evaluasi untuk mengembangkan masa depan. Di studi kita sudah hadir Ibu Dr. Hasna. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat Winsu TV. Terima kasih Bu. Sehat-sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Oh, itu tampaknya terlalu ketat juga dipakai apa? Protektif, betul ya? Protektif betul Pak. Kita akan berbincang beberapa menit ke depan Bu Hasna mengenai hal ihwal yang terkait dengan sumber daya, budgeting mungkin, dan rencana-rencana yang terkait dengan itu, terutama dalam menyokong, mendorong, mendrive apa yang kita sebut dengan paradigma baru di UIN sendiri. Ada penolong. Tampaknya ada berbagai konsekuensi program yang harus disahuti untuk sesuai dengan paradigma itu. Kita mulai dari sumber daya ya Bu ya. Kira-kira analisis Ibu mengenai kondisi sumber daya kita sekarang itu, apakah itu akademik, non akademik, dan hal ihwal yang terkait dengan supporting institusi tentang itu. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Terkait masalah sumber daya manusia ini merupakan salah satu visi misi Pak Rektor tentang peningkatan sumber daya manusia di UIN Sumatera Utara ini. Untuk peningkatan sumber daya dari segi tenaga pendidikan itu UINSU sudah membuat AWC, Academic Writing Center, ini tugasnya untuk menambah dari segi kualitas maupun kuantitas untuk tenaga pendidik ini supaya cepat menjadi profesor atau menambah supaya menjadi cepat menjadi lektor kepala. Academic Writing Center. Iya, siapa? Jadi di situ ada konsultasi. Iya. Untuk membantu atau untuk memudahkan administratif bagi orang-orang yang sedang proses menyiapkan karya ilmiah. Iya. Dan itu seluruhnya akumulasinya untuk pencapaian grade menjadi guru besar. Iya. Luar biasa. Ibu tahu bahwa terkadang orang-orang pintar itu tidak mau berpikir hal-hal berkas-berkas. Iya. Sangat tepat upaya Ibu di sini nih. Iya. Mudah-mudahan lembaga ini betul-betul nanti efektif dan betul-betul bisa memberikan supporting kepada mereka-mereka yang memiliki sumber daya luar biasa tapi kurang mahir di dalam administrasi dan birokrasi. Iya. Selanjutnya Bu, ada di antara dosen-dosen kita yang mungkin memiliki hasrat besar untuk mendapatkan pendidikan lanjut S3, tapi budgetnya nggak ada atau apa. Nah, bagaimana kira-kira untuk membuat analisis tentang ini untuk mencukupi sebuah perbandingan antara doktor dengan S2 dan yang profesor dan sebagainya itu. Dan ada perbandingan yang ideal di antara apa itu. Semestinya semua jadi profesor kan gitu ya Bu. Kita bagaimana mendorong mereka itu gitu. Iya. Memang supaya mereka mendorong untuk menjadi cepat profesor, cepat menjadi lektor kepala gitu kan. Memang dari segi manajemennya, administrasinya, dari tingkat pengadministrasian pegawai itu kita sudah membilangkan kepada pegawai kita yang bidang administrasi supaya mereka-mereka yang mau mendapatkan gelar profesor atau naik pangkat agar disiapkan secara administrasinya sehingga mereka tidak terkendala secara administrasi tapi cukup mencukupi terhadap kum-kumnya saja. Kemudian dari segi finansial tentunya memang kita merencanakan untuk memberikan bantuan kepada dosen dan pegawai kita yang mau mendapatkan profesor ataupun peningkatan daripada kepangkatannya. Jadi untuk mau guru besar terkendala dengan dana untuk Scopus akan dibantu oleh UINSU. Ibu pasti tahu berapa dosen-dosen kita yang masih S2 dan mereka perlu
diperhatikan bagaimana untuk memungkinkan dia akses ke S3. Iya. Barangkali untuk itu banyak hal harus dilakukan, Iya. akses ke perguruan tinggi di luar negeri, beasiswa dan sebagainya. Iya, iya. Atau manakala tidak ada beasiswa, apa yang kita lakukan dari sini? Iya. Yang pertama itu informasi pastinya. Ya. Kita memberikan informasi tentang dana-dana beasiswa yang dari luar itu, sehingga pegawai dan dosen kita yang mau meningkatkan karirnya bisa melaksanakan itu. Kemudian yang dari UINSU sendiri itu dikasih fasilitasi, di mana kita ini ya Pak ya, bahwa pada saat 2021 ini yang kita lihat itu tenaga pendidikan saja yang kita perhatikan untuk peningkatan kualitasnya. Ya. Sementara itu pemerintah kita sudah di tenaga kependidikan juga supaya tenaga kependidikan ini punya sertifikat. Ya. Untuk itu kita mengalokasikan dari dana kita itu untuk pegawai-pegawai kita yang mau mendapatkan sertifikat, kita berikan dana untuk itu. Dan alhamdulillah pada saat ini sudah ada 4 orang Pak yang bersertifikat pegawai kita, yaitu 3 di SPI dan 1 di barang dan jasa. Yang selama ini di SPI itu cuma 1 dan di barang jasa dan jasa itu cuma 1 orang. Jadi untuk keseluruhannya sudah kita juga memberikan wejangan atau memberitahukanlah kepada pegawai-pegawai kita supaya apabila ada sekolah untuk meningkatkan kualitas terhadap pekerjaannya itu, silahkan. UINSU akan memberikan bantuan terhadap itu, gitu kan. Iya. Dan ini yang di samping tadi itu SPI sudah, barang dan jasa sudah kita mendorong, mensupport supaya di pusat bisnis maupun di humas sendiri juga untuk meningkatkan itu, mendapatkan sertifikasi itu, karena sekarang itu udah dituntut untuk setiap pekerjaan itu kita mempunyai sertifikat. Betul. Sahabat UINSU TV yang saya muliakan, kita lanjut lagi dengan perbincangan bersama Ibu Dr. Hasna. Bu Hasna, Iya. Good Corporate University adalah satu isu. Ya, itu untuk mencapai smart campus, isu Islamic hospitality terkait di situ, juga mungkin hal equal yang terkait dengan zona integrity, gitu. Paduan-paduan itu sesuatu yang betul-betul membuat Ibu berpikir serius saja. Bagaimana memandang ini? Iya, untuk mewujudkan corporate university yang clean itu Pak, tentunya yang pastinya dari SDM-nya, saya pikir ya. Untuk itu dari segi SDM ini kita meminta supaya setiap SDM yang ada di UINSU itu mempunyai integritas dan profesionalisme. Jadi dengan adanya integritas dirinya dan keprofesionalnya itu, pastinya nanti ini menciptakan kampus kita, kampus yang bersih, yang smart seperti yang Bapak katakan tadi. Jadi di sini kita baru saja Pak menerima untuk dosen BLU. Jadi kalau kita mau menghasilkan sesuatu itu yang berkualitas, pastinya dimulai dengan input yang berkualitas. Untuk itu dari penerimaan daripada SDM kita mulai dengan SDM yang berkualifikasi keilmuannya sesuai dengan bidangnya, yang mana kita butuhkan bidang itu yang dapat kita terima. Jadi di situ kita melihat kualifikasi keilmuannya. Di samping itu tentunya bagi sebuah lembaga, kita menginginkan lembaga kita ini lembaga yang berzona integritas. Untuk itu pun Pak Rektor sering memberikan wejangan atau bimbingan kepada kita untuk supaya kampus ini jangan tercemar kepada hal-hal yang korupsi atau gratifikasi dan sebagainya. Untuk itu dalam membentuk zona integritas ini kita juga membuat SOP Pak, standar operasional prosedur, di mana setiap pekerjaan itu harus berdasarkan dengan SOP tersebut. Apalagi di
bahagian-bahagian yang rasanya sangat memungkinkan untuk terjadinya korupsi. Di situ kita awasi penuh, bahkan kita cut penuh untuk tidak terjadinya. Contoh mungkin di sini pada bidang revisi anggaran. Yang selama ini revisi anggaran itu bisa langsung saja kepada rektor, langsung menginstruksikan untuk merevisi anggaran ini. Tetapi kita sudah membuat SOP untuk itu karena sering sekali di revisi anggaran ini terjadinya kita tidak tahu kemana anggaran itu digunakan. Jadi untuk itu kita buat SOP-nya, di mana SOP ini ada yang mengajukan, itu disetujui oleh rektor sebagai KPA dan diketahui oleh WR1, WR2 dan WR3-nya. Jadi tidak bisa langsung rektor keuangan langsung, itu tidak bisa. Jadi itulah cara kita salah satu mengantisipasi terjadinya korupsi tersebut. Prasyarat standar untuk apa yang kita sebut dengan accountability, kurang lebih ya. Lazimnya Bu, di dalam proses seperti itu akan ada kendala kultural. Iya. Sebetulnya orang mau, tapi berat untuk kita gimana ini secara kultural di dalam lingkungan yang dilihat. Iya. Memang Pak, semula ya, kalau di awal itu memang terasa berat. Tapi kelamaan saya pikir sudah melalui hampir setahun kita ini terasa biasa-biasa saja. Memang mulanya itu mungkin banyaklah kritikan yang biasanya ini administrasinya langsung saja. Sekarang ini Pak, untuk memutuskan satu kegiatan itu ada 4 parab sampaian Pak. Ini salah satu mengantisipasi terjadinya korupsi tadi gitu kan. Jadi tapi lama-kelamaan kebiasaan ini pastilah memudahkan kita. Walaupun pada awal-awalnya ya sering kita lihat kok seperti ini gitu. Tapi makin ke depannya saya pikir itu sudah tidak ada masalah lagi, dan itu sudah saya lihat kawan-kawan sudah mulailah untuk sesuai dengan standar prosedur itu. Ke arah nihilisasi penyimpangan yang bisa berwujud korupsi, bagaimana peluang Ibu untuk mengendalikan itu? Iya, salah satunya Pak, masalah digitalisasi pastinya. Digitalisasi ini kan kita pembayaran tidak lagi tunai, tapi harus melalui online. Jadi yang sekarang ini kita tidak boleh menerima apapun secara tunai, tetapi harus melalui transaksi digital bank yang sudah kita punya UIN lah. Tidak boleh ada bank yang di luar UIN tersebut. Jadi di situ itu kan sudah transparansi saya lihat ya kan Pak. Jadi untuk di situ kita walaupun masih ada nanti ada pembayaran yang non tunai, tapi secepat mungkin kita mau semua itu di online kan, tidak ada lagi yang manual gitu Pak. Di semua sektor. Nah, di semua sektor kita harapkan seperti itu Pak. Jadi untuk itu kita juga berharap kepada dosen, pegawai dan mahasiswa untuk melek terhadap digitalisasi ini. Ya, kendalanya di mana sekarang? Dosen kah, pegawai kah, mana sih berat yang paling parah di sini? Ya, masing-masing ada kendalanya. Kalau di tingkat dosen mungkin kalau di dosen kita banyak yang sudah senior. Sudah lolita Pak, udah lulus 50 tahun seperti saya gitu kan. Jadi terkadang dia gaptek terhadap teknologi ini. Jadi untuk itu karena bidang saya bidang AUPK, di sini saya memberikan bimbingan pelatihan kepada dosen-dosen kita, kepada pegawai kita untuk bisa mengaktifkan atau bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutinitas seperti Siralin, Dahlia, itu kan sudah digital kita secara absensi. Jadi kita sudah buat aplikasinya, kita buat tutorialnya supaya kita bisa menggunakan seperti itu Pak. Di samping itu pun kepada pegawai kan, yang selama ini juga masalah tentang revisi anggaran itu masih manual Pak. Tapi alhamdulillah pada tahun ini bagian perencanaan itu sudah membuat aplikasi supaya
revisi anggaran itu secara online. Jadi masalah waktu dia terbatas, juga keterbukaan, ketransparansinya juga ada di situ. Ini kan meminimalisir lah gitu ya terhadap terjadinya korupsi tersebut. Oke, kita berharap itu successful, tapi menurut saya Bu, kita sama-sama yakin, saya kira sama pendapat kita. Manajemen yang paling baik adalah ketika setiap orang merasa diawasi oleh orang yang tidak kelihatan, yang memberikan satu cap iman atau non iman kepada seseorang itu, langsung pertanggungjawabannya. Kita akan dulu sebentar, nanti kita lanjutkan. Siap Pak. Kita lanjut ya Bu? Iya siap Pak. Kita punya kampus kalau sana. Iya. Dan itu representatif untuk kota ini dan zaman ini. Bagaimana Ibu mendayagunakan itu untuk sebesarnya kelancaran proses belajar mengajar dan pencapaian cita-cita tertinggi dari universitas kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua nanti mungkin kita akan berbicara mengenai sarana prasarana yang terkait dengan kota di universitas kita ini, perpustakaan. Dan yang ketiga soal remunerasi orang disuruh kerja atau menjalankan kewajibannya. Kalau merasa ini nggak pantas, gajinya nggak segini mestinya gitu, itu ada kemalasan juga. Jadi tolong Ibu jelaskan dulu masalah itu. Baik Pak, alhamdulillah pada saat ini UINSU mempunyai 6 kampus Pak. Yang pertama di Sutomo, yang kedua ini di sini di William Iskandar. Urutannya begitu ya, Pancing, kemudian di Pondok Surya, kemudian di Tuntungan, proyek dari IDB Pak. Nah, kemudian yang kelima kita ada tanah 100 hektar di Kuala Namu Pak. Dan kemudian ada hibah dari Tebing. Nah, itu di kampus Tebing kita ada yang ke-6. Pemanfaatannya nanti itu kampus-kampus luar kota itu apakah belajar mengajar juga seperti kampus biasa atau? Iya, alhamdulillah sama seperti kampus 1 dan kampus 2 Pak. Di kampus 3 ini kan memang dalam proses untuk perbaikan lah ya Pak ya. Yang keempat memang sudah kita gunakan. Yang kelima itu ada 100 hektar yang insya Allah tahun depan kita mau membuka prodi kedokteran. Itu yang di Kuala Namu. 100 hektar hibah dari pemerintah. Bukan hibah Pak. Iya dari PTP. Kemudian yang hibah itu yang di Tebing Pak. Nah, di sana sudah mulai proses belajar dari kelompok masyarakat. Bukan Pak, dari Pemko. Tebing Tinggi. Nah, jadi alhamdulillah Pak, dengan adanya 6 kampus di Sumatera Utara, yang di UIN Sumatera Utara ini yang letaknya ada di tengah kota dan di pinggiran kota, ini merupakan sangat-sangat strategis bagi pengembangan UINSU. Baik itu dari penjumlahan mahasiswa maupun dari dosennya. Kenapa? Karena jarak antara kampus 1 dengan kampus lainnya itu sangat dekat Pak. Kayaknya ini dari namanya aja Tebing. Udah di luar kota Medan, tapi 45 menit Pak dari tol. Jadi di situ. Jadi dengan ada 6 kampus ini, otomatis itu secara logika pastinya memudahkan masyarakat untuk masuk ke UINSU ini karena dekat dengan lokasinya. Itu juga berakibat kepada pendapatan UINSU. Kalau pendapatannya sudah banyak, otomatis mungkin insya Allah kesejahteraan dosen dan pegawainya juga meningkat. Seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah yang ke-6 kampus ini, kampus yang mungkin bertaraf sudah internasional itu Pak, itu ada di Tuntungan. Itu proyek IDB yang 380 miliar Pak kita dapat. Jadi aset paling besar di Sumatera UINSU. Kemudian tadi soal sarana kota universitas kita itu. Tentang perpustakaan ya Pak. Alhamdulillah juga Pak, perpustakaan kita sudah perpustakaan digital. Dan prosesnya sudah dulu itu berakreditasi atau ada yang
Tidak itu Pak, memang bantuan dari IDB Pak, IDB. murni semua Pak di sana. Akreditasinya status itu A. A. Ya. Nanti mungkin bisa kami bawa nanti Ya. Bapak ke sana, pastinya Bapak takjub dengan Oh, luar biasa. keindahannya di sana. Dan bahkan Pak, bukan saja keluarga dari keluarga besar UINSU, bahkan masyarakat katanya setiap Sabtu Minggu itu sering selfie Pak di sana, Oh. saking indahnya gitu. Pasti ada terasa sama Ibu. Budget policy Iya. menunjukkan ada keinginan, obsesi Iya. yang terbentur dengan ketersediaan anggaran. Tentu terpikir sumber-sumber produktif apa yang harus diadakan setidaknya dalam rencana sekarang dalam blueprint untuk Iya. memperoleh sumber-sumber baru di luar sumber-sumber tradisional. Iya. Silakan. Ya alhamdulillah Pak, memang perencanaan Pak Rektor ini sudah matang saya pikir ya. Dibuatnya kampus ini sebagai pusat moderasi beragama. Ya. Kalau di kampus Tuntungan untuk peningkatan sumber daya manusia, Ya. di kampus 1 itu Pak, itu pusat bisnis. Kampus Nanti 1 yang di Sutomo. UCC. Jadi pusat bisnis di UIN Sumatera Utara itu nanti kita fokuskan ke sana. Jadi untuk pendapatan dari pusat bisnis kita yang selama ini ya sewa gedung maupun kantin, ada itu barbershop, ada itu doorsmith gitu kan. Dan ini baru-baru ini kita membuka klinik Pak. Klinik kesehatan. Klinik Pratama ya Pak, yang kita harapkan nantinya itu bukan saja diakses oleh keluarga besar UINSU, tapi juga masyarakat yang nantinya bisa pendapatan BLU itu juga dari klinik tersebut Pak. Nah ini dari proses kita minta perizinannya, kemudian kita kerjasama dengan BPJS Pak. Kalau sekiranya kebun misalnya kan Iya. Utara ini kan tahu Ibu ya bagaimana itu kekuatan agraris kita di sini. Iya. Apakah ada terpikir ke arah itu mencari tanah yang supaya terus-menerus bisa supportif dari Iya baik Pak. Kayaknya kita nggak mencari tanah Pak, malah kita dikasih tanah Pak. Dari dikasih tanah itu direncanakan mungkin tinggal nunggu waktunya saja ya Pak. Ya. Dari Bupati Paluta ya Pak ya. Paluta. Padang Lawas Utara itu 100 hektar dia mau ngasih Pak. Iya. Kemudian Padang Lawas Selatan Pak itu 250 hektar kebun. Yang saya dengar seperti itu yang mau dikasihkan oleh pemerintahan sana kepada UIN Sumatera Utara. Insya Allah Pak itu akan terkabul. Komoditi apa yang Ibu investasikan di sana? Berencananya kan di sana Pak, mungkin ya perkebunan ya Pak. Ya. Di samping itu mungkin setiap tahunnya ini keluarga besar UINSU itu berkurban Pak hampir 40 ekor lembu dari UIN Sumatera Utara. Jadi bisa saja mungkin untuk peningkatan daripada pendapatan BLU ini mungkin kita juga bisa sana di samping berkebun juga beternak. Iya. Mungkin begitu. Sangat menarik Bu. Mungkin ada hal ihwal yang luput dari perhatian saya dalam perbincangan ini. Apa saja kira-kira Bu yang Ibu ingin jelaskan kepada kita semua? Iya. Harapan saya, mimpi saya lah ya Pak ya. Saya bermimpi kalau UIN ini bisa menjadi zona integritas yang bisa diakses oleh siapa saja secara transparan. Jadi supaya UIN ini kita ini bersih. Jadi untuk itu saya berharap nanti saya memang mau melakukan kerjasama untuk bisa terciptanya UIN kita ini UIN yang bersih. Untuk itu dimulai dari mana? Mungkin dimulai dari manajemennya ya Pak ya, yang transparansi. Jadi untuk itu saya bermimpi bahwa apapun pekerjaan kita, siapa saja bisa mengaksesnya. Contoh karena saya masalah tentang keuangan salah satunya, jadi keuangan kita bisa diakses, berapa dana kita digunakan untuk apa, jadi kita transparan bisa dorong dilihat. Jadi tidak ada curiga.
tidak ada dusta di antara Ya. kita. Dari Ada- sektor itu, Mm, kira-kira kalau ada obsesi membuat UIN ini didorong untuk mencapai eskalasi sehingga di antara UIN yang ada di Indonesia mm, di kelas papan atas, menengah atau apa, iya. adakah obsesi dia? Iya, saya pikir ada, Pak. Dan sekarang kita ini nggak kalah kok, Pak, dengan UIN Jakarta, Iya, iya. UIN Jogja, Iya. UIN Surabaya, UIN Iya. Makassar. Iya. Kita masih bisa dikatakan selevel dengan mereka, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita ditaruh di atas mereka, Pak. Jumlah mahasiswa kita itu sudah 35.000, Pak. Nah, jadi tidak kalah tidak kalah jauh dengan UIN Jakarta maupun UIN Makassar dan Surabaya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak, Bu. Saya merasa waktu terlalu sedikit untuk perbincangan ini. Mungkin kita akan negosiasi lagi nanti Siap. untuk mencari waktu yang lebih Iya. lapang agar hal ikhwal yang dipikirkan, dikerjakan di universitas milik umat ini lebih banyak diketahui oleh rakyat dan mereka berpartisipasi mungkin dengan mengirimkan anak-anak mahasiswa Iya. atau ada institusi lain Iya. yang ingin kerjasama dengan universitas kita Iya. untuk berbagai sektor sesuai dengan keahlian-keahlian Iya. yang dilatihkan di setiap prodi dan fakultas-fakultas kita. Saya berharap perbincangan kita ini bermanfaat bukan hanya untuk kita, Iya. tapi bagi masyarakat dan dunia. Pemirsa, sahabat Winsu TV, demikianlah perbincangan dengan Ibu Dr. Hasnah. Sangat cair, renyah, dan penuh dengan informasi yang begitu bermutu. Mudah-mudahan kita, pemirsa, sama-sama dapat menyikapi untuk memberi partisipasi yang kuat dalam menggenerate proses pengembangan eskalatif UINSU ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.